Pagi itu, langit Misano terasa berbeda bagi Veda Ega Pratama. Udara yang biasanya sejuk kini seperti menekan dadanya, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Di balik kaca helm yang masih ia genggam, pantulan wajahnya menunjukkan seorang anak muda yang siap mengukir sejarah. Hari ini bukan sekadar balapan, ini adalah garis tipis antara mimpi dan kenyataan, antara kebanggaan dan penyesalan. Di area paddock, keramaian begitu riuh. Kru tim berlarian menyiapkan motor, kamera televisi internasional sudah mengarah ke setiap calon juara. Nama Veda berkali-kali disebut komentator dengan nada penuh antisipasi. Seorang anak asal Gunung Kidul, Indonesia, kini berdiri sejajar dengan talenta-talenta Eropa. Semua mata menatapnya, seolah menunggu apakah ia mampu mengangkat bendera merah putih di puncak dunia. Namun di balik sorotan, beban terasa begitu nyata. Veda tahu, selisih poin dengan rivalnya terlalu tipis. Satu kesalahan kecil bisa membuat mimpinya hancur di depan jutaan pasang mata. Ia menutup mata sejenak, mendengar kembali nasihat ayahnya yang selalu berkata, "Jangan pernah lari dari tekanan, Dek. Hadapi, dan buktikan siapa kamu sebenarnya." Kata-kata itu bergema dalam kepalanya, menguatkan ketika rasa ragu datang menyusup. Langkahnya menuju grid start terasa lambat. Suara sepatu balap yang bergesekan dengan aspal terdengar jelas di telinganya, meski riuh penonton menggema di tribun. Di kepalanya, ia bisa mendengar sorak ribuan orang Indonesia yang menonton dari layar kaca, membawa doa dan harapan. "Hari ini, aku harus jadi juara," bisiknya lirih, seperti janji pada dirinya sendiri. Saat motor balapnya sudah siap di depan paddock, ia menyentuh fairing berwarna khas tim dengan lembut, seolah berdoa lewat sentuhan itu. Ada rasa syukur yang menetes dalam hatinya, betapa jauh ia telah melangkah, dari sirkuit kecil di tanah air hingga ke lintasan dunia. Tapi ia sadar, perjalanan ini belum selesai. Justru inilah ujian terbesar. Langkah kecilnya berubah menjadi mantap. Pandangannya tajam, rahangnya mengeras, dan senyumnya tipis namun penuh arti. Ia tahu, hari ini tidak ada ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi kata, nanti. Yang ada hanya, sekarang. Inilah saatnya membuktikan bahwa seorang anak bangsa bisa mengalahkan segala keterbatasan. Di kejauhan, suara mesin-mesin motor mulai meraung, memanggilnya ke arena penentuan. Veda menghela napas panjang, lalu mengenakan helm dengan tenang. Di balik visor hitam itu, matanya berkilat penuh tekad. Hari penentuan telah tiba, dan ia siap menorehkan namanya dalam sejarah. Saat Veda melangkah ke arah grid, sorot kamera justru beralih ke sosok lain, rival utamanya. Seorang pembalap Eropa dengan wajah penuh determinasi, tatapan dingin menusuk, dan senyum tipis yang penuh tantangan. Bayangan rival itu menghantui pikiran Veda, seolah berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu jadi juara dengan mudah." Detik itu, Misano bukan sekadar sirkuit, melainkan arena duel dua jiwa muda yang sama-sama lapar akan gelar juara. Di layar besar tribun, grafik klasemen sementara ditampilkan. Selisih poin antara Veda dan rivalnya hanya setipis helai rambut. Semua orang tahu, siapa yang finish di depan pada balapan ini, dialah yang akan dinobatkan sebagai juara Red Bull Rookies Cup. Suara komentator menegaskan kembali tensi itu, membuat atmosfer semakin menyesakkan. Veda berusaha tetap fokus, tapi ia bisa merasakan tatapan rivalnya dari kejauhan. Seolah ada duel tak kasat mata yang sudah dimulai bahkan sebelum bendera start dikibarkan. Rivalnya menyalakan mesin lebih dulu, suara knalpot yang menggelegar terdengar seperti tantangan terbuka. Kru tim di sekitar Veda menoleh, sadar bahwa perang psikologis sudah dimulai. Ingatan Veda melayang pada balapan sebelumnya, ketika rivalnya memaksanya keluar jalur dengan manuver agresif. Luka itu masih tersisa, bukan hanya di lintasan, tapi juga di hatinya. Hari ini, ia tahu rival itu akan mengerahkan segalanya, bahkan mungkin bermain kotor, untuk merebut mahkota juara. Namun justru itu yang membakar tekad Veda, ia tak ingin sejarah miliknya dicuri begitu saja.
Saat kamera kembali mengarah padanya, Veda mengangguk kecil, seolah mengirim pesan balik, "Aku tidak takut padamu." Penonton mungkin tak menyadari, tapi di balik visor helm yang masih terangkat, ia menyunggingkan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan tanda bahwa ia siap menghadapi bayangan rival yang membayanginya sejak awal musim. Suasana di padok semakin panas. Kru tim Veda memberi isyarat terakhir, memintanya untuk tetap tenang. "Ingat, Dek, balapan bukan hanya soal cepat, tapi soal cerdas," ujar salah satu mekanik dengan lirih, sambil menepuk bahunya. Veda mengangguk, dan dalam hati ia berjanji, ia akan membalas segala keraguan dengan aksi di lintasan. Bayangan rival itu kini tak lagi membuatnya gentar, melainkan jadi bahan bakar. Veda tahu, untuk jadi juara sejati, ia harus mengalahkan bukan hanya lawan di lintasan, tapi juga ketakutannya sendiri. Dan di Misano, bayangan rival yang menakutkan itu akan ia hadapi dengan keberanian seorang anak bangsa. Di balik hiruk-pikuk padok Misano, Veda menyempatkan diri membuka ponselnya sebentar. Puluhan pesan masuk tak henti-henti. Dari teman sekolah, dari sahabat lama, dari komunitas balap di Yogyakarta, sampai dari orang-orang yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Semuanya satu suara, doa dan dukungan untuk dirinya. "Bawa nama Indonesia ke puncak, Veda," tulis salah satu pesan, membuat matanya sedikit berkaca-kaca. Di kampung halamannya, sebuah layar tancap didirikan di lapangan desa. Ratusan warga berbondong-bondong datang, duduk di kursi plastik seadanya sambil membawa bendera kecil merah putih. Anak-anak berlari-lari di sekitar, meneriakkan nama Veda dengan polos. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap layar dan berdoa bersama. Momen itu menjadi pengingat bagi Veda, ia tidak balapan sendirian. Ayahnya, yang selalu jadi sosok paling keras sekaligus paling setia, mengirim pesan singkat, "Ingat, Nak, kau balapan bukan cuma untuk dirimu. Kau balapan untuk bangsa ini." Pesan itu sederhana, tapi menghantam hatinya sekuat dentuman mesin motor. Veda menutup matanya sebentar, menghirup napas panjang, mencoba menyalurkan energi doa itu ke dalam jiwanya. Di tribun Misano, bendera merah putih berkibar di antara lautan penonton Eropa. Suara teriakan, "Veda, Veda," bercampur dengan sorakan penonton tuan rumah. Meski jumlahnya tak sebanding, teriakan kecil itu terasa lebih nyaring di telinga Veda. Ia tahu, itu adalah suara tanah air yang hadir untuknya, walau jauh dari rumah. Tiba-tiba, ingatan akan masa kecilnya muncul, ketika ia masih berlatih dengan motor kecil di jalanan desa. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menunggui di pinggir lintasan sederhana, sambil membawa bekal nasi bungkus. Perjalanan panjang itu kini membawanya ke Misano, dan hari ini ia punya kesempatan membalas semua pengorbanan keluarganya. Suasana emosional itu membuat dadanya bergetar, tapi bukan karena takut. Justru doa-doa itu berubah jadi kekuatan baru. Ia merasa ada ribuan tangan yang menopang dari jauh, ribuan hati yang berdenyut seirama dengan detak jantungnya. Di saat rivalnya hanya punya ambisi, Veda punya doa bangsa. Itu bedanya. Dengan mantap, ia memasukkan ponselnya ke saku jaket padok, lalu mengenakan sarung tangan balap. Tekadnya kini bulat. "Untuk kalian semua, aku akan menuntaskan ini," gumamnya pelan. Di bawah sorotan lampu kamera, Veda bukan lagi sekadar seorang remaja Indonesia. Ia adalah simbol harapan, dan doa tanah air adalah sayap yang akan membawanya terbang di Misano. Langit Misano siang itu biru cerah, namun di dalam hati Veda badai justru berkecamuk. Saat sesi kualifikasi dimulai, seluruh pembalap meluncur ke lintasan dengan kecepatan penuh, masing-masing berburu catatan waktu terbaik. Veda menghela napas panjang sebelum menyalakan motornya, doa dari tanah air masih menggema di dadanya. "Ini langkah pertama menuju sejarah," katanya dalam hati, lalu ia menarik throttle, membawa mesin meraung keras. Lap demi lap dijalani dengan penuh konsentrasi.
Suara mesin 250 cm3 itu berpadu dengan raungan knalpot lawan-lawannya, menciptakan simfoni perang di aspal Misano. Veda menekuk tubuhnya rendah di tikungan cepat, hampir menyentuh aspal dengan sikunya. Setiap tikungan ia jalani dengan presisi, seakan menari di atas lintasan. Ia tahu, 1 detik saja bisa menentukan posisi start dan bahkan hasil akhir balapan. Di layar monitor tim, catatan waktunya muncul, Veda berada di posisi 3. Kru tim langsung bersorak, tapi bagi Veda, itu belum cukup. Ia tahu rival utamanya berada di urutan 2 dengan margin tipis. Ambisi membuat darahnya mendidih. Ia menggertakkan gigi di balik helm, lalu kembali melesat, mencoba mencari sisa tenaga dari motornya dan dirinya sendiri. Namun, di lap berikutnya, ban belakang sempat sedikit goyah saat keluar dari tikungan terakhir. Jantung Veda nyaris copot. Ia berhasil menahan motor tetap stabil, tapi catatan waktunya tak membaik. "Tenang, jangan panik," bisiknya pada diri sendiri. Saat itu, ia sadar, kualifikasi bukanlah balapan sesungguhnya. Posisi start barisan depan sudah cukup, karena yang paling penting adalah strategi esok hari. Akhir sesi kualifikasi ditandai bendera kotak-kotak. Veda akhirnya resmi finish di posisi ketiga, tepat di belakang rival bebuyutannya. Sorot kamera televisi langsung memperlihatkan wajahnya saat kembali ke paddock. Ada sedikit kecewa di matanya, tapi lebih banyak tekad. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat jempol kepada kru timnya. Itu bukan sekadar tanda syukur, melainkan janji ia akan menebus semua di balapan utama. Di tribun, para penonton Indonesia yang datang khusus dari tanah air tetap bersorak seolah ia berhasil merebut pole position. "Veda, Veda," teriak mereka, membuatnya tersenyum tipis. Rasa lelah di tubuhnya seakan hilang ketika melihat bendera merah putih berkibar di antara ribuan bendera Eropa. Ia sadar, posisi ketiga bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan. Dari sana, ia bisa mengintai, membaca lawan, lalu menyerang di saat yang tepat. Ketika ia turun dari motor, keringat masih menetes deras dari pelipis. Ia menatap lintasan Misano yang perlahan sepi, lalu berbisik lirih, "Besok, aspal ini akan jadi saksi. Aku tidak datang sejauh ini untuk pulang tanpa gelar." Kata-kata itu meluncur pelan, namun penuh getaran keyakinan. Veda tahu, kualifikasi hanyalah awal. Esok hari, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Malam itu, Misano tampak hening setelah hiruk-pikuk kualifikasi. Lampu-lampu paddock sudah banyak yang padam, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu jalan dan bunyi samar ombak Laut Adriatik di kejauhan. Di kamar hotelnya, Veda duduk di tepi ranjang dengan masih mengenakan jaket tim. Pandangannya kosong menatap keluar jendela, ke arah sirkuit yang kini gelap. Ia merasa seolah lintasan itu berbisik, memanggilnya untuk datang esok hari. Di atas meja kecil di kamar, tergeletak ponsel dengan notifikasi terus bergetar. Ratusan pesan ucapan semangat masuk, tapi kali ini Veda enggan membacanya. Malam ini ia butuh keheningan, bukan riuh semangat. Ia tahu, doa-doa itu sudah terpatri di dadanya sejak pagi. Yang ia perlukan kini adalah menata hati, menyiapkan jiwa menghadapi perang besar esok hari. Veda membuka laptopnya, memutar ulang rekaman balapan Misano tahun sebelumnya. Ia menatap dengan serius setiap detail, garis racing line, titik pengereman, hingga bagaimana pembalap lain memanfaatkan slipstream. Matanya tak sekadar menonton, tapi merekam, menganalisis, merencanakan. "Aku harus tahu kapan menyerang, kapan bertahan," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun semakin larut malam, pikirannya kembali dihantui oleh bayangan rivalnya. Ia bisa membayangkan wajah dingin itu, agresivitasnya, serta bagaimana setiap manuvernya selalu penuh risiko. Ketakutan sempat merayap perlahan ke dalam dada, tapi Veda menepisnya cepat. Ia teringat pesan ayahnya, juara sejati bukan yang tidak pernah takut, tapi yang berani menaklukkan rasa takut itu. Ia lalu mengambil tas kecil, mengeluarkan sebuah foto lama,
foto dirinya saat masih kecil dengan motor mini di sebuah sirkuit sederhana di Indonesia. Di belakangnya tampak sang ibu tersenyum bangga. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. "Bu, besok aku akan buat semua pengorbananmu terbayar," bisiknya lirih, suara yang hanya didengar oleh kesunyian malam Misano. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kru timnya sudah lama tertidur, tapi Veda masih terjaga. Ia berbaring akhirnya, namun sulit memejamkan mata. Detak jantungnya berdegup kencang, membayangkan sorakan tribun, aroma aspal panas, dan garis finish yang menanti. Malam ini terasa panjang, tapi juga pendek, karena di ujungnya ada balapan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Akhirnya, ia menutup mata dengan doa sederhana, "Tuhan, lindungi aku esok hari. Beri aku kekuatan untuk mengibarkan merah putih." Sunyi Misano menyelimuti, hanya menyisakan desau angin yang masuk lewat jendela. Dalam tidur singkatnya yang gelisah, Veda bermimpi dirinya berdiri di podium dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Mimpi itu menjadi penuntun, sekaligus pengingat besok sejarah akan ditulis. Pagi hari di Misano tiba dengan langit cerah yang seolah menyambut pertarungan terbesar musim ini. Tribun sudah penuh sesak, bendera berbagai negara berkibar, dan sorak penonton menggema seperti gelombang tak berujung. Veda berjalan menuju grid start dengan langkah mantap, meski di dalam dadanya jantung berdetak lebih kencang daripada suara sepatu balapnya yang menapak aspal. Ini adalah panggung terakhir, dan semua sorotan kamera tertuju padanya. Di grid, deretan motor sudah berjajar rapi. Kru tim sibuk memberi sentuhan akhir pada mesin, memeriksa tekanan ban, serta memberi isyarat kecil penuh arti kepada para pembalap. Veda berdiri di samping motornya, menatap lurus ke depan. Di sampingnya, rival bebuyutannya duduk di motor dengan tatapan penuh api, menoleh sekilas seolah ingin mengintimidasi. Namun Veda tak menghindar, tatapan matanya menjawab dengan tenang, "Aku siap." Speaker sirkuit memanggil nama-nama pembalap satu persatu. Ketika nama Veda Ega Pratama, Indonesia, disebut, sorakan dari tribun mendadak meledak. Suara bendera merah putih dikibarkan penonton membuat bulu kuduk Veda merinding. Ia mengangkat tangannya sebentar, memberi salam, lalu menunduk dalam doa singkat. Di balik helm yang masih belum terpasang, ia menggumam, "Ini untuk kalian semua." Kru timnya mendekat, menepuk bahunya sekali lagi sebelum meninggalkan grid. "Fokus, Dek. Ingat strategi. Kamu bisa," kata sang mekanik senior dengan suara bergetar. Veda hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, karena suaranya mungkin akan pecah oleh emosi. Tangannya mulai meraih sarung tangan, lalu helmnya. Saat visor diturunkan, dunia di sekitarnya perlahan lenyap. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya dan raungan mesin. Lampu start di atas lintasan mulai menyala satu persatu, merah, merah, merah. Veda merasakan darahnya mendidih, otot-ototnya menegang, napasnya teratur. Semua rasa takut, doa, dan harapan kini bercampur menjadi satu dalam momen paling hening sebelum ledakan. Penonton ribuan orang pun ikut menahan napas, tahu bahwa detik berikutnya bisa menjadi awal dari sejarah. Di detik itu, Veda sempat teringat mimpinya semalam, berdiri di podium dengan Indonesia Raya berkumandang. Ia mengepalkan tangan di setang motor, memperkuat tekadnya. Tak ada jalan kembali, batinnya berteriak. Ia tahu, sekali lampu padam, tak ada lagi ruang untuk ragu. Semua hanya tentang kecepatan, keberanian, dan hati yang tak tergoyahkan. Dan ketika lampu-lampu merah padam serentak, dunia seakan berhenti sesaat. Lalu, raungan mesin memecah udara. Veda melesat dari grid start, jantungnya berdentum keras, sementara tribun bergemuruh bagai badai. Pertarungan penentu Jordan pun resmi dimulai. Begitu lampu start padam, Veda mencengkeram throttle penuh. Motor KTM-nya meraung ganas, ban belakang sedikit berputar liar sebelum menggigit aspal Misano dengan sempurna. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke depan, menyodok melewati satu pembalap, lalu lainnya. Start yang sempurna. Penonton di tribun sontak berteriak,
nama Veda, menggema bersaing dengan deru mesin. Rivalnya juga melesat cepat, keduanya kini berdampingan menuju tikungan pertama. Suasana mendidih, kamera televisi menyorot duel itu secara penuh. Veda menunduk rendah, mencari celah, sementara angin kencang menghantam visor helmnya. Saat masuk tikungan, ia berani menutup racing line, memaksa rivalnya melebar sedikit. Satu manuver berani di awal yang membuat komentator berteriak lantang. Tikungan demi tikungan pertama terasa seperti perang kilat. Veda menjaga posisi di barisan depan, meski terus dibayangi rival dan pembalap lain yang juga lapar akan kemenangan. Suara mesin berdengung di telinga, jantung berdegup cepat, tapi tangannya tetap tenang di setang. Setiap pergerakan terasa instingtif, hasil ribuan lap latihan sejak kecil. Di tribun, bendera merah putih berkibar semakin tinggi. Penonton asal Indonesia melompat-lompat, sorak-sorai mereka terdengar lebih kencang dari jumlahnya. "Ayo, Veda!" teriak mereka. Dari layar televisi, komentator internasional bahkan menyebutnya sebagai "a lightning start from the Indonesian youngster." Dunia kini menyaksikan bagaimana anak itu menantang dominasi Eropa. Namun tekanan mulai terasa di tikungan cepat Misano. Rival utamanya kembali mendekat, menempel di belakangnya, mencoba mencari slipstream. Veda tahu ia tak bisa hanya mengandalkan start sempurna, ia harus menjaga ritme, tetap cerdas dalam setiap manuver. "Jangan terburu-buru, tetap tenang," bisiknya, mencoba meredam adrenalin yang membara. Satu kesalahan kecil dari lawan membuat celah terbuka. Veda segera menyalip pembalap lain yang sempat menghalangi racing line. Dengan refleks cepat, ia menekuk tubuhnya makin rendah, lutut hampir menggesek aspal. Sorakan di tribun kembali pecah, kamera televisi terus menyorot nomor motornya. Lap pertama berakhir dengan Veda berada di posisi terdepan sementara, meski jarak dengan rivalnya hanya sehelai rambut. Ketika melintas garis start-finish, sorotan kamera fokus pada wajah tegang di balik helmnya. Dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Perang panjang di Misano baru saja dimulai, dan ia sudah melemparkan lompatan awal yang sempurna. Lap kedua dimulai, dan duel sesungguhnya pun tak terhindarkan. Rival Veda menyodok dari sisi kanan, mencoba menusuk di tikungan pertama. Veda tak tinggal diam, ia menutup racing line dengan keberanian luar biasa. Ban depan lawan hampir menyentuh fairing motornya, hanya sehelai rambut memisahkan keduanya dari bencana. Penonton di tribun berdiri, menahan napas, sementara komentator berteriak histeris, "Side by side. This is unbelievable." Di tikungan cepat berikutnya, giliran Veda yang menekan. Ia menyalip dari dalam dengan timing sempurna, tubuhnya rebah begitu dekat dengan aspal hingga percikan api. Terlihat dari footstep, rivalnya berusaha bertahan, tapi momentum sudah jadi milik Veda. Saat keduanya keluar dari tikungan, motor mereka hampir bersenggolan. Duel itu tak lagi sekadar lomba kecepatan, melainkan adu keberanian yang nyaris gila. Rasa takut sesekali muncul di dada Veda. Ia tahu satu kesalahan bisa berarti terjatuh, dan jika itu terjadi, mimpinya hancur seketika. Tapi doa dari tanah air terngiang kembali di kepalanya, menguatkan tangannya di setang. "Aku tidak boleh menyerah," gumamnya, bibirnya bergetar meski suara raungan mesin menelan segalanya. Setiap tikungan kini adalah medan perang, setiap garis putih di aspal adalah batas antara kejayaan dan kehancuran. Di tribun, penonton Indonesia berteriak semakin kencang. Bendera merah putih bergoyang liar di tengah lautan bendera Spanyol dan Italia. Mereka tahu, putra bangsa sedang mempertaruhkan segalanya di setiap lekukan lintasan. Sorakan itu menembus ke hati Veda, meski ia tak bisa mendengar jelas di balik helm, ia merasakannya, seolah suara itu langsung menyentuh jiwanya. Rivalnya makin agresif, mencoba menyalip dengan manuver berbahaya. Di tikungan tajam, ban depan rival hampir menyenggol roda belakang Veda. Motor berguncang, tapi Veda dengan refleks luar biasa menahan keseimbangan. Penonton menjerit, sebagian menutup mata tak sanggup melihat.
Namun Veda tetap berdiri di atas motornya, membalas dengan memperlebar jarak di trek lurus berikutnya. Setiap tikungan menjadi kisah tersendiri, ada tikungan yang membuat penonton menahan napas, ada tikungan yang memicu sorakan histeris, dan ada tikungan yang membuat jantung serasa berhenti. Veda tahu, ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal siapa yang lebih berani menghadapi maut. Dan ia memilih untuk menatap maut itu tepat di mata, tanpa gentar. Ketika memasuki lap kelima, posisi Veda dan rivalnya bergantian memimpin hampir di setiap tikungan. Tak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Namun satu hal jelas, pertarungan ini akan dikenang, dan Veda masih berdiri tegak di tengah badai tikungan yang mencoba menjatuhkannya. Lap demi lap berlalu, dan kini para pembalap memasuki trek lurus panjang Misano. Veda tahu, di sini segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Rivalnya yang berada di depan mencoba melaju kencang, namun Veda dengan cerdas menahan diri. Ia tidak langsung menyerang, melainkan menempel rapat di belakang, memanfaatkan angin slipstream. Tubuhnya menunduk sedekat mungkin dengan tangki, mencari setiap celah untuk memangkas hambatan udara. Detak jantungnya berpacu dengan kecepatan motor. Angin menghantam keras, suaranya seperti badai di dalam helm, tapi Veda tetap fokus. Ia tahu, strategi ini berisiko, jika jarak terlalu dekat, sedikit kesalahan bisa membuatnya menabrak. Namun, justru disitulah keberanian sejati diuji. Sabar, tunggu momen, bisiknya, jemarinya siap menarik throttle lebih keras di detik yang tepat. Sorot kamera televisi menyorot duel menegangkan itu. Dari layar lebar di tribun, ribuan penonton menyaksikan Veda membuntuti rivalnya seperti bayangan. Komentator berteriak penuh emosi, "He's waiting, he's playing it smart." Semua tahu, ini bukan hanya pertarungan kecepatan, tapi juga kecerdikan strategi. Di tikungan berikutnya, Veda seakan membiarkan dirinya sedikit tertinggal, membuat rivalnya merasa aman. Tapi begitu masuk kembali ke trek lurus, ia langsung memanfaatkan slipstream, menyedot kecepatan dari angin di belakang motor lawan. Dalam sepersekian detik, kecepatannya melonjak, membuat ia meluncur mendekat seperti peluru yang ditembakkan. Saat jarak benar-benar rapat, Veda melihat peluang. Ia menggeser motornya sedikit ke kiri, lalu boom, ia keluar dari bayangan slipstream dengan kecepatan lebih tinggi. Dalam sorak gemuruh tribun, ia berhasil menyalip rival. Tepat sebelum tikungan berikutnya, sorotan kamera menangkap momen itu, wajah komentator memerah karena berteriak terlalu keras. Rivalnya jelas tidak tinggal diam. Ia mencoba balas menyalip di tikungan tajam, tapi Veda sudah menutup racing line dengan sempurna. Duel cerdas ini membuat penonton berjingkrak, sebagian bahkan menaruh tangan di kepala tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Ini gila, bocah Indonesia itu bermain dengan otaknya," teriak seorang komentator. Kini Veda memimpin kembali, tapi ia tahu permainan belum berakhir. Slipstream bisa jadi senjatanya, tapi juga bisa dipakai rival untuk membalas. Dengan napas teratur, ia menyiapkan mental, pertarungan ini masih panjang, dan ia harus terus berpikir seperti seorang juara. Ketegangan di lintasan Misano semakin menjadi-jadi. Veda yang baru saja berhasil menyalip lewat slipstream kini berada di depan, namun rivalnya menempel ketat hanya beberapa meter di belakang. Di tikungan cepat, keduanya masuk bersamaan, ban nyaris bersentuhan. Lalu, bencana hampir datang. Ban belakang motor Veda tiba-tiba sedikit slide, kehilangan traksi sesaat. Tubuh Veda berguncang keras, motornya oleng ke kiri. Penonton di tribun serentak menjerit, sebagian berdiri dengan tangan menutup wajah. Dari layar televisi, replay menunjukkan betapa tipis jaraknya antara Veda dan aspal. 1 derajat saja lebih miring, ia pasti terjatuh dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Namun, insting seorang juara sejati berbicara. Veda cepat menyeimbangkan tubuh, menahan motor dengan lutut dan kekuatan tangannya disetang. Ban belakang akhirnya kembali menggigit aspal.
Dalam sepersekian detik yang mencekam itu, ia berhasil selamat dari potensi crash yang bisa mengakhiri mimpinya. Astaga, how did he save that? Luar biasa, teriak komentator internasional dengan suara pecah. Rivalnya sempat memanfaatkan momen itu untuk menyusul, namun Veda tidak menyerah. Meski jantungnya berdegup kencang seolah mau pecah, ia kembali menempel ketat, menolak melepaskan posisi begitu saja. Sorot mata di balik visor helmnya tajam, seakan berkata, "Aku masih di sini. Aku belum kalah." Di tribun, fans Indonesia menjerit lega sambil menangis histeris. Mereka sadar, jika Veda jatuh, semua harapan sirna. Namun justru drama nyaris crash itu membuat semangat mereka berkobar lebih hebat. "Bertahan, Veda, bertahan!" teriak seorang supporter sambil mengibarkan bendera merah putih sekuat tenaga. Veda sendiri masih merasakan tubuhnya gemetar di atas motor, namun ia menolak menyerah pada rasa takut. Ia kembali fokus, menarik throttle lebih dalam. Rasa sakit di lengan akibat menahan motor barusan tak lagi ia pedulikan. "Kalau aku selamat dari itu, berarti aku ditakdirkan untuk juara," gumamnya di balik helm. Saat lap berikutnya dimulai, kamera televisi menyorot wajah ayahnya di padok yang berdiri dengan tangan menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Semua orang sadar, anak ini baru saja lolos dari bencana, dan kini ia menunggangi takdirnya. Drama hampir crash itu bukan akhir, melainkan api baru yang membuat Veda semakin tak tergoyahkan. 5 lap terakhir di Misano dimulai, dan suasana berubah menjadi neraka di atas aspal. Veda baru saja selamat dari momen hampir crash, namun rival utamanya tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk menekan habis-habisan. Motor mereka melaju dengan kecepatan maksimal, saling bertukar posisi, setiap tikungan menjadi medan pertempuran yang bisa mengubah nasib juara dunia Red Bull Rookies Cup. Veda tidak lagi punya ruang untuk kesalahan. Nafasnya teratur tapi berat, tubuhnya terasa seperti terbakar oleh panas mesin dan gesekan angin. Setiap kali memasuki tikungan, ia harus menghitung ulang jalur dengan presisi sempurna. "Ini bukan sekadar balapan," pikirnya, "ini adalah garis antara mimpi dan kehancuran." Rivalnya mencoba strategi agresif. 2 kali ia menutup racing line, memaksa Veda melebar. Ban depan Veda bahkan nyaris menyentuh knalpot rival di satu tikungan tajam. Penonton bersorak campur aduk antara kagum dan takut. Komentator menjerit, "Unbelievable. This is war on two wheels." Namun Veda menolak mundur. Ia tahu, jika terlalu sabar, waktunya akan habis. Di lap ketiga terakhir, ia memutuskan menyerang di tikungan cepat kanan. Motornya menyelinap dari sisi dalam dengan keberanian gila. Gesekan footpack motor dengan aspal menyalakan percikan api kecil, membuat tribun histeris. Itu bukan hanya manuver biasa, itu aksi seorang anak yang bertaruh segalanya. Rivalnya balas menyalip di trek lurus. Slipstream kembali jadi senjata, dan mereka melaju sejajar, roda depan nyaris bersentuhan. Dari atas, kamera drone menangkap momen itu seperti 2 panah melesat sejajar menuju garis takdir. Dunia seakan berhenti berputar, menunggu siapa yang lebih dulu runtuh. Veda menunduk serendah mungkin, throttle ditarik penuh, tubuhnya kaku menahan kecepatan 230 km per jam. "Tidak ada jalan kembali," bisiknya. Keringat bercucuran di dalam helm, matanya panas karena fokus yang tak terpecahkan. Ia tahu, setiap milimeter jalur yang ia pilih akan menentukan hidupnya sebagai juara atau pecundang. Saat Marshall mengangkat papan besar bertuliskan 2 laps to go, tribun bergemuruh seperti gempa bumi. Suara trompet, bendera merah putih, dan teriakan ribuan penonton bercampur jadi satu. Semua orang tahu, klimaks pertarungan ini sudah tiba. 2 lap tersisa, 2 lap yang akan menulis sejarah. 2 lap tersisa, dan lintasan Misano berubah menjadi arena pertarungan 2 gladiator modern. Veda dan rivalnya saling menghantam racing line, seperti 2 pedang yang beradu di ujung tajam nasib. Ban mereka meninggalkan jejak hitam di aspal,
suara mesin meraung sampai menembus dada penonton. Setiap tikungan kini menjadi taruhan hidup mati. Veda bisa merasakan tubuhnya mulai kelelahan. Tangannya bergetar, lengan kirinya terasa kaku akibat menahan guncangan motor sejak awal lomba. Tapi dalam dirinya ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit, api yang terus membakar, api yang berkata, aku harus bawa bendera merah putih ke puncak dunia. Rivalnya sadar Veda tidak akan menyerah, sehingga ia menaikkan agresi. Di satu tikungan hairpin, rival itu sengaja memotong jalur terlalu rapat hingga lututnya hampir menabrak fairing motor Veda. Mereka bersenggolan, percikan api beterbangan, dan tribun menjerit histeris. Stewart mengibarkan bendera peringatan, namun tak ada yang peduli, ini adalah duel perebutan mahkota dunia. Veda hampir kehilangan kendali, tapi dengan naluri luar biasa ia tetap bertahan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa seperti genderang perang di dadanya. Ia menggertakkan gigi, memaksa tubuhnya kembali tenang. Kau boleh coba jatuhkan aku, tapi aku tak akan pernah runtuh, gumamnya dalam hati. Di tikungan cepat berikutnya, keduanya melaju bersebelahan dengan kecepatan 220 km per jam. Angin menghantam helm mereka begitu keras, suara ban meraung melawan gravitasi. Seolah dunia hanya menyisakan dua orang ini, Veda dan rivalnya, dua anak muda yang mempertaruhkan masa depan dengan keringat, nyali, dan darah yang hampir tumpah. Saat masuk ke lap terakhir, kamera menyorot wajah tegang orang-orang di padok. Mekanik Veda berdiri sambil menggenggam tangan di dada, matanya memerah. Ayahnya terlihat tak bisa diam, berjalan bolak-balik dengan wajah pucat. Semua sadar, jika ada satu kesalahan kecil saja, segalanya bisa hancur dalam sekejap. Tribun Misano bergemuruh, bendera merah putih berkibar lebih tinggi, suara ribuan supporter meneriakkan nama Veda seperti doa perang. Satu lap terakhir menunggu, lap yang akan menentukan apakah anak Indonesia itu akan menulis sejarah emas, atau terpuruk dalam tragedi. Lampu papan menandakan final lap. Seluruh tribun berdiri, suara penonton membentuk gelombang sorak yang membuat bulu kuduk berdiri. Veda tahu inilah detik-detik terakhir yang akan menentukan apakah namanya tercatat sebagai legenda atau hanya catatan kaki dalam sejarah. Napasnya berat, tangannya nyaris mati rasa, tapi matanya menyala dengan tekad membara. Rivalnya langsung menyerang di tikungan pertama. Dengan manuver liar, ia menutup ruang masuk Veda, membuat motor Veda sempat melebar. Debu beterbangan, ban belakang sedikit selip, tapi Veda dengan refleks luar biasa mampu menahan motornya tetap di jalur. Penonton menjerit, sebuah momen yang nyaris mengubur mimpi sang bocah Indonesia. Veda tidak menyerah. Di tikungan kedua, ia memutuskan untuk melawan balik. Dari sisi luar, ia menekan gas lebih cepat, motornya meluncur sejajar dengan rival. Bahu mereka hampir bersentuhan di kecepatan 200 km per jam. Kamera menyorot wajah mereka, dua pejuang muda dengan rahang mengeras, tidak ada rasa takut, hanya ambisi. Di pertengahan lap, rivalnya masih unggul setengah motor. Setiap kali Veda mencoba masuk, jalurnya ditutup rapat. Suasana tribun makin tegang, orang-orang di padok memegang kepala, sebagian menutup mata. Ini bukan lagi balapan, ini duel kehormatan, duel dua jiwa yang dipaksa mempertaruhkan segalanya. Memasuki sektor cepat, Veda melihat celah kecil. Ia tahu manuver ini berbahaya, salah sedikit, ia bisa terhempas ke gravel. Tapi ia juga tahu kesempatan ini tak akan datang dua kali. Dengan keberanian gila, ia menukik dari sisi dalam, ban hampir keluar aspal. Percikan api kembali memancar dari footpath. Penonton meledak dalam sorakan gila. Rivalnya kaget, hampir kehilangan keseimbangan, tapi tetap melawan. Dua motor itu meluncur sejajar menuju tikungan terakhir Misano. Semua orang menahan napas, detik ini, satu kesalahan akan menentukan siapa juara dunia. Kamera menyorot wajah Veda yang menggertakkan gigi, seolah menyalurkan seluruh tenaga terakhirnya ke throttle. Ini dia momen penentu, teriak komentator dengan suara bergetar. Tikungan terakhir terbentang di depan,
seolah sebuah gerbang neraka. Veda dan rivalnya masuk hampir bersamaan, tubuh mereka miring ekstrim, ban menyentuh batas grip. Dunia seakan berhenti, menunggu siapa yang keluar lebih dulu dari neraka terakhir di Misano. Dua motor keluar dari tikungan terakhir, masih sejajar, masih dalam kecepatan gila. Rivalnya sempat lebih dulu menancap gas, namun Veda menyalurkan seluruh tenaga terakhirnya, memaksa throttle terbuka penuh. Mesin meraung seperti monster yang berteriak, tubuh Veda hampir terhempas oleh guncangan, tapi ia tetap teguh. Garis finish semakin dekat, semua orang di tribun berdiri, sebagian berteriak, sebagian tak sanggup menahan air mata. Selisih hanya milimeter, waktu hanya sepersekian detik. Dalam kamera foto finish, kedua motor itu seperti bayangan kembar, tak bisa dibedakan mata telanjang. Dengan dorongan terakhir yang seakan datang dari doa seluruh bangsa, motor Veda melesat hanya setengah roda di depan rivalnya. Ban depannya lebih dulu menyentuh garis putih, dan lampu penanda resmi menyala di papan besar, Veda Ega Pratama, P1. Tribun Misano meledak bagai gunung berapi. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, nama Veda diteriakkan dengan suara yang menggetarkan langit Italia. Di padok, mekaniknya berlarian, sebagian menangis sambil memeluk satu sama lain. Ayah Veda jatuh berlutut, menutup wajah dengan tangan, air matanya mengalir tanpa henti. Veda mengangkat kedua tangannya begitu melewati garis, lalu langsung menepuk dada di atas bendera merah putih kecil yang ia selipkan di dalam wearpack. Tangisnya pecah di dalam helm, suaranya bergetar oleh isak, "Indonesia, ini untukmu." Sementara rivalnya hanya bisa menggeleng tak percaya, menepuk stang motornya dengan frustrasi. Ia tahu, ia baru saja kalah dalam duel paling epik dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Tapi wajahnya juga menunjukkan rasa hormat, ia tahu lawannya bukan sekadar rider, tapi seorang pejuang yang menolak tunduk. Di layar besar, tulisan "Juara Dunia, Veda Ega Pratama" terpampang dengan kilauan emas. Sejarah baru saja ditulis di Misano, dengan tinta darah, keringat, dan air mata seorang anak dari Indonesia. Langkah Veda terasa berat ketika ia turun dari motornya di Parc Ferme. Lututnya nyaris goyah, bukan karena kelelahan semata, melainkan karena gelombang emosi yang menyesakkan dada. Begitu helmnya dilepas, wajah mudanya basah oleh air mata, bukan tangis kekalahan, melainkan tangis kemenangan yang lahir dari perjuangan panjang. Mekanik dan timnya berhamburan, memeluknya satu persatu. Beberapa menepuk punggungnya sambil ikut menangis. Di tengah kerumunan itu, Veda mengangkat bendera merah putih yang disodorkan seorang kru. Ia mengepalkan tangan, lalu mengepakkan bendera itu setinggi mungkin, membuat tribun Misano kembali meledak dalam sorakan yang tak terbendung. Saat naik ke podium, langkahnya semakin gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, inilah panggung yang akan abadi dalam sejarah. Tangannya meraih trofi juara dunia Red Bull Rookies Cup, dingin logamnya bergetar di genggamannya, seolah berbisik, "Kau berhasil." Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dikumandangkan. Seluruh tribun mendadak hening, hanya lantunan megah itu yang terdengar menggema di langit Italia. Veda menutup mata, kedua tangannya menekan dada, lalu suaranya pecah dalam tangisan. Ribuan pasang mata menyaksikan bocah Indonesia itu menangis di podium, sementara bendera merah putih naik paling tinggi, berkibar dengan gagah. Air mata penonton pun ikut tumpah. Ada yang bukan orang Indonesia, tapi mereka bisa merasakan kekuatan momen itu, seorang anak dari negeri jauh, yang berjuang melawan segala keterbatasan, kini berdiri di puncak dunia. Kamera berulang kali menyorot wajah Veda yang terseduh, sambil tersenyum kecil di balik air matanya. Ketika lagu usai, Veda mengangkat trofi setinggi mungkin, lalu menunjuk ke langit. "Untuk Indonesia, untuk semua mimpi," ucapnya lirih, tapi mikrofon podium berhasil menangkapnya, dan kata-kata itu menggema ke seluruh dunia. Hari itu, Misano bukan sekadar sirkuit. Ia menjadi saksi lahirnya legenda. Nama Veda Ega Pratama resmi tercatat dalam sejarah sebagai juara dunia,
dan tangisan merah putih di podium menjadi simbol bahwa mimpi anak bangsa, betapapun jauhnya, bisa mencapai langit.